Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kewajiban sebagai seorang siswa. Nah, apa saja itu kewajiban sebagai seorang siswa? Nah, contoh dari kewajiban seorang siswa itu ada selalu rajin belajar dan mematuhi peraturan sekolah dan masih banyak lagi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kewajiban menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menampilkan sikap peduli lingkungan dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menganalisis tentang kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan benar. Dan yang selanjutnya, siswa mampu menganalisis tentang kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan benar. Nah, kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, kewajiban itu apa sih anak-anak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai harapan. Nah, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara kita untuk menjaga kebersihan lingkungan? Apakah kalian tahu caranya bagaimana? Nah, simak baik-baik ya. Nah, jadi cara menjaga kebersihan lingkungan itu ada 3 anak-anak. Nah, yang pertama ini adalah lingkungan rumah. Nah, berikut adalah contoh gambar dari menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, di sini ada gambar sebuah keluarga sedang melakukan bersih-bersih rumah. Dan yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar ini terdapat gambar apa anak-anak? Gambar siswa-siswa sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan masyarakat. Nah, dari gambar berikut kita bisa lihat ada warga masyarakat sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, anak-anak, rumah harus selalu kita jaga kebersihannya supaya kita semua nyaman di dalam rumah dan terhindar dari berbagai penyakit anak-anak. Nah, adapun cara menjaga kebersihan rumah yaitu yang pertama adalah merapikan tempat tidur. Nah, jadi anak-anak semua itu harus membersihkan tempat tidur masing-masing setelah bangun. Jadi setelah kalian bangun, kalian harus merapikan tempat tidur supaya tidak kotor dan tidak berantakan. Yang kedua, menyimpan barang-barang sesuai tempatnya. Nah, jadi anak-anak, barang-barang yang ada di rumah itu kita harus letakkan sesuai dengan tempatnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita membutuhkan barang itu, kita itu tahu barangnya itu letaknya di mana. Jadi, barang tersebut itu tidak bergeletakan di mana-mana, tidak berceceran di mana-mana, tidak berantakan, seperti itu. Dan cara yang ketiga itu membersihkan dapur setelah selesai digunakan. Nah, jadi setelah selesai memasak, kita itu harus membersihkan dapur anak-anak supaya apa? Supaya dapur kita itu terlihat bersih dan tidak ada kotoran sama sekali. Nah, jadi ketika kita memasak, saat kita memasak itu tidak ada kotoran sama sekali yang mengganggu dan tidak mengenai makanan kita anak-anak supaya kita dapat makan dengan bersih dan sehat, kita juga harus membersihkan dapur seperti itu. Dan cara yang keempat itu adalah menyapu dan mengepel setiap hari. Nah, ini pasti harus kita lakukan ya anak-anak. Kita harus menyapu lantai dan mengepel lantai. Supaya apa? Supaya lantai di rumah kita itu tidak kotor dan tidak berdebu anak-anak. Jadi rumah kita akan selalu bersih dan selalu rapi. Tidak ada kotoran sama sekali. Dan yang kelima, nah ini membuang sampah pada tempatnya.
Nah, anak-anak, ini sangat penting sekali. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di depan selokan atau dimanapun itu. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Yang selanjutnya, membersihkan rumput yang sudah mengganggu di halaman rumah. Nah, anak-anak semua, jika kita melihat di depan rumah kita itu terdapat rumput-rumput liar yang tumbuh, kita harus segera membersihkannya, anak-anak. Supaya apa? Supaya tampilan depan rumah kita itu terlihat bersih dan rapi, tidak ada rumput liar yang tumbuh di sana seperti itu. Dan masih banyak lagi, anak-anak. Nah, bisa kalian lihat nih gambar dari menjaga kebersihan lingkungan rumah. Gambar yang pertama ini ada seorang anak membersihkan tempat tidur. Dan gambar kedua ada sebuah keluarga membersihkan lingkungan rumah yang berada di dalam rumah. Dan gambar yang ketiga ini sebuah keluarga yang sedang membersihkan lingkungan rumah di luar rumah. Ini ada gambar membersihkan rumput, mencabut rumput, dan menyapu halaman depan rumah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kedua, cara yang membersihkan yang kedua adalah kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah yang bersih akan membuat belajar lebih nyaman. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Nah, cara membersihkan kebersihan sekolah yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah pasti ya anak-anak. Yang kedua, menghapus papan tulis setiap berganti pembelajaran. Nah, setiap ganti pembelajaran, kita itu harus segera membersihkan papan tulisnya anak-anak. Supaya apa? Supaya papan tulisnya itu terlihat bersih dan guru yang akan mengajar kita itu tidak akan repot-repot lagi untuk membersihkan papan tulis dan siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya yang menggunakan papan tulis seperti itu. Yang ketiga adalah membuat jadwal piket kelas. Nah, ini sangat wajib ya. Kalian semua pasti setiap hari melaksanakan piket sesuai jadwal ya anak-anak. Jadi anak yang kebagian pada hari itu harus wajib membersihkan kelas, tidak mencoret-coret dinding ataupun meja. Nah, anak-anak, kita itu tidak boleh mencoret-coret dinding ataupun meja. Nah, nanti kalau kita mencoret-coret dinding itu, tentunya itu sangat merugikan sekali anak-anak. Dinding kelas kita itu terlihat kotor, meja terlihat kotor, dan pasti sangat tidak baik untuk dilihat. Yang kelima, menjaga kebersihan toilet sekolah. Nah, anak-anak, ini juga sangat penting ya. Ketika anak-anak itu berada di toilet sekolah, setelah kalian buang air kecil di toilet sekolah, jangan lupa kita harus menyentornya anak-anak. Kita harus membersihkan toilet sekolah supaya apa? Supaya toilet sekolah kita itu terlihat bersih dan tidak berbau. Itu yang paling utama. Yang selanjutnya, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, ini sangat penting ya. Jika sekolah kita itu mengadakan kerja bakti, nah kalian semua itu harus ikut berpartisipasi dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, bisa kita lihat dari gambar berikut anak-anak. Gambar yang pertama ini adalah siswa yang sedang melaksanakan piket kelas. Nah, gambar yang kedua sedang membuang sampah pada tempatnya. Dan gambar yang ketiga adalah siswa sedang melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga, cara membersihkan kebersihan lingkungan yang ketiga itu yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat sekitar harus kita jaga bersama. Apabila lingkungan kotor, kumuh, dan tercemar, maka kesehatan akan terganggu dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir. Nah, jadi sebagai warga masyarakat, kita itu harus wajib sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan supaya lingkungan sekitar kita, lingkungan yang kita tinggali bersama dengan tetangga kita itu terlihat bersih dan asri. Nah, cara untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat yang pertama, tentu membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah pasti anak-anak. Dan yang kedua, mengadakan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Nah, ini mungkin tiap desa itu dalam seminggu sekali bisa diadakan kegiatan kerja bakti anak-anak. Kerja bakti untuk membersihkan kebersihan lingkungan desa. Yang ketiga, membersihkan selokan-selokan. Nah,
Jadi di depan rumah kalian yang berada di desa sama tetangga-tetangga kalian itu, jika ada selokan yang kotor, itu segera dibersihkan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, supaya seperti banjir atau menimbulkan atau saluran selokan tersumbat seperti itu. Dan selanjutnya tidak merusak fasilitas umum. Nah, anak-anak semua, kalian tidak boleh sembarangan untuk merusak fasilitas yang ada di lingkungan kalian ya. Itu sangat tidak boleh sekali. Sangat dilarang ya anak-anak. Nah, selanjutnya mendaur ulang sampah. Nah, saat kita kerja bakti mengumpulkan sampah, nah sampah yang sekiranya bisa digunakan itu bisa didaur ulang anak-anak. Nah, dari kegiatan daur ulang itu bisa diolah lagi dan menjadi barang yang bisa dipakai lagi anak-anak. Jadi daur ulang sampah itu bisa dilakukan jika kita itu mau untuk mengolah sampah yang bisa digunakan kembali anak-anak seperti itu. Nah, yang selanjutnya melakukan penghijauan di tempat yang diperlukan. Nah, kita itu harus melakukan penghijauan yang sekiranya berada pada tempat yang kurang dari tumbuhan-tumbuhan seperti itu ya anak-anak, supaya lingkungan kita itu memiliki banyak pohon anak-anak dan terlihat lebih indah untuk dilihat dengan banyak-banyak tumbuhan seperti itu. Nah, bisa kita lihat gambar ini anak-anak. Ini adalah gambar masyarakat desa untuk melaksanakan kerja bakti lingkungan. Dan ini adalah gambar untuk masyarakat sedang membersihkan selokan. Nah, anak-anak, kita masuk ke kegiatan yang selanjutnya ya. Setelah kalian memahami materi yang Bapak sampaikan, kegiatan selanjutnya adalah silakan kalian baca teks berikut ya anak-anak. Nah, teks berikut juga bisa kalian baca di LKPD yang sudah Bapak berikan di WhatsApp group. Nah, teks tersebut tentang sumbatan air dan banjir. Silakan kalian baca dan amati betul-betul isi dari teks tersebut ya anak-anak. Nah, anak-anak setelah kalian membaca teks tersebut, anak-anak analisislah informasi yang disajikan pada artikel tersebut. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Nah, jadi dari teks yang sudah Bapak sajikan, kalian identifikasikanlah kewajiban apa yang tidak ditunaikan oleh masyarakat, serta apa akibat dari kelalaian tidak melaksanakan kewajiban tersebut anak-anak. Nah, tentu ada di teks tersebut ya, kalau kalian baca dengan baik-baik, itu jawabannya ada di situ. Kemudian, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, bekerja samalah dengan kelompok, diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal. Jadi, LKBD yang sudah Bapak berikan itu, kalian kerjakan bersama secara kelompok. Nah, Bapak sudah bagi kelompoknya, kalian saling berdiskusi tentang kewajiban apa sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, anak-anak, Bapak tanya gambar apa nih yang muncul pada PowerPoint Bapak? Ya, jadi gambar tersebut adalah gambar tiket kelas. Nah, jadi mereka itu sedang melaksanakan tiket kelas anak-anak. Nah, Bapak tanya, apakah di kelasmu dibentuk jadwal tiket? Nah, pastinya iya ya. Nah, apa saja sih kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas piket anak-anak? Sebutkan apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas piket. Nah, kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai petugas piket? Silakan kalian jawab pada LKPD yang sudah Bapak sajikan juga. Di situ kalian harus tulis apa saja kewajiban sebagai petugas piket ya. Silakan kalian jawab sebisa mungkin apa saja kewajiban yang harus dilakukan sebagai petugas piket, seperti itu. Nah, kemudian Bapak berikan tugas juga kepada kalian semua. Ini dilaksanakan
secara individu dan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dan kumpulkan minggu depan. Apa saja kewajiban kita dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Nah, silakan kalian jawab masing-masing. Cara membersihkan ini kalian minimal 5 ya anak-anak. Jadi kalian sebutkan kewajiban lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan rumah itu 5, menjaga kebersihan lingkungan sekolah 5, dan menjaga lingkungan masyarakat 5. Bisa dipahami ya tugasnya anak-anak? Ya. Nah anak-anak, Bapak ada sedikit pesan buat kalian tentang materi hari ini. Nah, mari selamatkan bumi dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya serta tidak menggunakan plastik dan kertas secara berlebihan. Kebersihan sebagai dari iman dan kebersihan pangkalan kesehatan. Nah, demikian tadi pembelajaran pada hari ini anak-anak. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian pahami dan baik dan bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Dan jangan lupa tugas-tugas yang sudah Bapak berikan tadi dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Untuk pengumpulannya silakan dikumpulkan minggu depan. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini anak-anak. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.